Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kembali saudara, di dalam perenungan hari ini, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 3 sampai dengan 8, dan bacaan kedua Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 15, serta Injil Markus 14 ayat 12 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada hari ini saudara kita semua bersama gereja sejagat merayakan hari raya tubuh dan darah Yesus. Dalam peringatan ini, Injil yang kita baca dan renungkan melalui Injil Markus mengisahkan saudara akan perjamuan terakhir yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita bersama para murid sebelum dia ditangkap. Perjamuan malam terakhir ini saudara terekam dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius 26 ayat 17 sampai dengan 30, Markus 14 ayat 12 sampai dengan 26, Injil Lukas 22 ayat 7 sampai dengan 30. Dan makan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus ini saudara bukan sekedar makan malam biasa, yaitu di sini merupakan malam perjamuan Paskah. Salah satu peristiwa penting dalam perjamuan malam terakhir adalah perintah Yesus untuk memperingati apa yang akan ia lakukan bagi umat manusia, mencurahkan darahnya di atas salib, dan dengan demikian melunasi hutang hukuman dosa kita. Di mana Yesus saudara mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Lukas 22 ayat 19. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Markus 14 ayat 22. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Markus 14 ayat 23 sampai 24. Saudaraku yang terkasih, perintah Yesus pada perjamuan terakhir ini saudara, dia katakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Ini selalu diperingatkan oleh kita saudara gereja Katolik di dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, bahkan setiap hari saudara. Ekaristi adalah puncak kehidupan kita. Di dalam perayaan Ekaristi kita berjumpa secara personal dengan Yesus. Dan Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya kepada kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 35 dan 54. Saudaraku yang terkasih, sungguhkah roti tak beragi dan anggur dalam perayaan Ekaristi adalah tubuh dan darah Yesus?
melalui transubstansiasi, saudara, yang dari kata bahasa Latin transubstantiatio, yaitu perubahan substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Suatu perubahan yang berdasarkan keyakinan gereja Katolik terjadi di dalam Ekaristi, saudara. Dan keyakinan tersebut berkenaan dengan apa yang berubah, yaitu substansi roti dan anggur, bukan bagaimana perubahan itu terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, roti tak beragi dan anggur bukanlah suatu lambang atau simbol, namun keyakinan bagi kita, saudara. Saat konsekrasi terjadi proses transubstansi. Ingat itu, saudara. Di saat konsekrasi, hosti roti yang tak beragi mengalami transubstansi, saudara. Banyak dari kita yang meragukan akan peristiwa ini, saudaraku. Telah banyak kita saksikan akan kesaksian-kesaksian di mana mukjizat hosti yang berubah menjadi daging, anggur yang menjadi darah. Dan setelah diteliti secara teknologi, saudara, dengan teknologi tinggi, ternyata, saudaraku yang terkasih, daging dan darah tersebut memiliki DNA yang berbeda dengan manusia biasa. Dan ini diaminkan, saudara. Ini adalah DNA Yesus Kristus Tuhan kita. Masih meragukah kita akan tubuh dan darah Yesus ini? Tidak sedikit kuasa mukjizat akan tubuh dan darah Yesus yang dialami oleh saudara-saudara kita yang telah memberi kesaksiannya, saudara. Ini pengalaman pribadi saya sendiri. Saat dalam keadaan tak sadar dengan tensi 60/39 di ruangan ICU, saudara, saya selalu berucap dengan penuh kerinduan, komuni Yesus, komuni Yesus. Nah, saat itu suster biara, saudara, datang membesuk, melihat situasi dan kondisi saya. Didengarkannya lah kerinduan saya ini dan berjanji akan dibawakannya. Esok hari, saudaraku yang terkasih, sungguh suster datang membawakan hosti yang telah dikonsekrasi. Melihat di mesin monitor tensi saya masih 60/39 dan keadaan saya yang masih lemah tak berdaya. Suster langsung meletakkan hosti yang telah dikonsekrasikan ke lidah saya sambil memperhatikan monitor. Saat baru menyentuh, saudara, belum saya kecap, saudara, di monitor tensi saya langsung naik drastis menjadi 120/100, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini sungguh saya mengalami kuasa mukjizat dari hosti yang telah dikonsekrasikan ini, saudara. Sungguh apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah roti hidup. Dia sungguh roti kehidupan, saudara. Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita, bagi saya dan saudara, agar kita semua memperoleh kehidupan. Masih ragukah kita akan perjamuan kudus dalam perayaan Ekaristi? Masih ragukah kita, saudara, akan hosti dan anggur yang telah dikonsekrasikan? Atau jangan-jangan kita masih dengan beranggapan bahwa itu hanyalah simbol, hanya lambang belaka? Percayalah, saudara, setiap kita merayakan Ekaristi seperti pada hari Minggu hari ini, saudara, kita selalu mengenang akan perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus sendiri bagi murid-muridnya. Dalam perayaan Ekaristi, Yesus sungguh menyerahkan tubuhnya untuk kita santap agar kita memperoleh kehidupan. Kita mau dengan tulus, saudara, dan sepenuhnya menyerahkan jiwa dan raga kita setiap mengikuti perayaan Ekaristi. Biar kita dapat alami kehadirannya, saudara. Kita alami zaman kasih Kristus di dalam kehidupan kita.
Dan dengan saudara kita mau dengan sungguh-sungguh mengimani saudara seruan kita, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita mau saudara dengan seruan ini saudara kita ucapkan dengan penuh suatu kerinduan saudara. Kita ucapkan dengan penuh keyakinan iman yang mendalam dan mengimani saudara. Maka kita akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Zaman kasih-Nya kita akan mengalami kuasa mukjizat-Nya. Kita akan dipulihkan saudara, kita akan disembuhkan. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menyambut dengan penuh sukacita perayaan hari ini, hari raya tubuh dan darah Kristus saudara. Yesus telah mengorbankan tubuhnya dan diserahkannya kepada kita agar kita alami kehidupan. Selayaknya lah kita selalu menyembah dan memberi hormat setiap prosesi tubuh Kristus di hadapan kita. Selamat merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kasih karunia menyertai kita sekalian kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.